ya. Jadi masih ada 40 ibu-ibu yang mengemping itu setiap pagi, baik sebagai pemasok maupun sebagai kulinya. Dan itu menarik tuh, menarik. Jadi kami buat namanya sentra emping. Selain empingnya 100% melinjo, lebih enak ya. Kemudian karena memang ini memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibunya ya. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan saya Dede dalam program kita bincang-bincang santai di acara Ins TV. Kebetulan kita kehadiran salah satu sosok kepala kelurahan yang ada di kota Cilegon nih. Beliau adalah wanita yang cerdas, cantik, dan inovatif. Siapa beliau? Mari kita langsung sapa beliau. Dia adalah Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ins TV ya, dan Kang Dede nih host. Siap. Terima kasih. Salam kenal, saya Nurul Hadiati, Lurah Pabean sejak 8 April dilantik 2022. Siap. Bu, bisa langsung aja nih Bu ya? Ya, langsung aja Bu. Bisa diceritakan sedikit awal karir Ibu Bu di menjabat sebagai kepala kelurahan Bu kepada sahabat-sahabat Ins TV Bu. Ya, sahabat-sahabat Ins TV. Jadi perjalanan karir saya pertama bertugas di Kecamatan Blomorak, terus di Dinas Perhubungan, fungsional di Bapeda, fungsional juga, kemudian sebagai kepala seksi pemerintahan ketertiban umum Kelurahan Bendungan, dan kemudian sempat menjadi PLT Lurah Bendungan selama 3 bulan, dan sejak 8 April hingga saat ini menjadi Lurah Pabean. Udah berapa lama nih Bu menjabat sebagai sosok ASN sendiri? ASN 2010 saya menjadi CPNS, dan berarti sudah 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Kalau untuk menjabat sebagai kepala kelurahan sendiri Bu di Kelurahan Pabean? Sejak 8 April tadi 2022. Baru belum ada 1 tahun ya. Siap. Sekarang ini Bu, Kelurahan Pabean itu kan salah satu lingkungan banyak kayak ini ya Bu, apa, tanaman-tanaman gitu Bu, kayak perkebunan ya, bukan salah satu pertanian, bukan salah satu dekat industri ya. Apa sih Bu yang inovasi yang ada yang bisa Ibu berikan kepada di lingkungan masyarakat Bu? Inovasi apa yang Ibu tunjuk ini kan? Oke, jadi Kelurahan Pabean itu berkelimpahan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jadi di sana itu ada persawahan, ada perbukitan ya. Itu sisi lain dari kota Cilegon, seperti Lembangnya Bandung itu tuh Pabean gitu tuh. Pabean itu indah banget. Jadi kalau ke Pabean itu tidak berasa seperti di kota Cilegon gitu ya. Masih asri, dan dengan melihat potensi ini, maka banyak inovasi yang bisa dikembangkan. Banyak inovasi yang dikembangkan, baik dari sektor pertanian, ya, sektor UMKM-nya, sektor wisatanya, begitu, dan sektor SDM-nya. Kalau dari sektor pertanian sendiri, Bu, apa inovasi Ibu di Kelurahan Pabean? Sektor pertanian ya, jadi di sana sudah banyak petani, dan kemudian banyak juga petani melon ya. Kebetulan saya ini lagi bawa melon nih, melon kotak ya. Ini pantesan ini dari tadi saya lihat kotak-kotak ya. Apa ini? Dikira saya balok. Balok ya. Inovasi dari salah satu petani kami, kelompok petani namanya Alfa Tani. Ya. Kami juga ada 2 kelompok tani yang bergerak di melon ya, di Hortikultura. Ada juga di Palawija, padi juga ya. Kami ada 15 poktan termasuk KWT, berarti sekitar 300-an petani yang ada di Kelurahan Pabean. Nah, apa yang kami lakukan untuk petani ini ya, kami menguatkan kelembagaan Gapoktannya, gabungan kelompok tani ya. Kemudian
berkoordinasi secara intensif gitu ya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan kemarin baru saja ada penyuluhan dari mereka. Bu Kadisnya datang langsung ke Kelurahan Pabean karena melihat semangat dan gairah kelompok tani ini ya. Kemudian nanti juga ada pengabdian masyarakat dari Kajur dari jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Untirta gitu. Karena melihat potensi pertanian di Pabean ya. Harapannya nanti Pabean itu bukan mewujudkan pertanian yang bernilai tinggi. Bernilai tinggi itu bukan hanya ini ya. Jadi petaninya itu menjadi mata pencaharian yang menggiurkan, dan ada sisi lain dari pertanian, yaitu nanti kita akan menjadikan wisata tani, ada juga pasar tani seperti itu. Pertanian yang bernilai tinggi. Bu, ini nih kan kotak ya Bu ya. Jarang loh Bu melon kotak ini ya. Ini bagaimana biar bisa menjadi kotak ini gitu. Umumnya kan bulat melon. Ini memang hasil koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang lagi-lagi karena Dinas melihat Kelurahan Pabean ini penuh inovasi, jadi terjun di petaninya, dan ini dimajukan di Jambore Nasional kemarin. Begitu. Ini baru trial dan insya Allah akan terus dikembangkan karena memang permintaannya tinggi. Rasa sendiri Bu, ada yang beda gak dari melon? Ini melon kotak nih ya? Apa beda sama melon yang bulat gitu? Lebih manis dan lebih gold gitu ya. Kelihatan goldennya itu lebih cantik gitu ya. Goldnya. Karena memang ditutup dengan kotak akrilik gitu. Kayaknya saya juga tertarik ini Bu dengan melon kotak ini. Kalau panen lagi, saya undang Istif ya untuk datang ke sana. Iya Bu, terus nih Bu ya, ada satu lagi Bu, bagaimana sih Ibu cara menjaga kondusivitas di lingkungan Kelurahan Pabean sendiri Bu? Menjaga kondusivitas ya. Oke, saya balik lagi tadi ya ke inovasi yang belum ya, sekaligus menjawab kondusivitas. Jadi inovasinya tadi kalau di sektor pertanian yaitu juga ada wisata petik melon juga ada ya, dari kelompok tani yang lain sudah itu banyak anak-anak sekolah juga sudah datang untuk wisata petik melon. Kemudian juga ada santripreneur juga ya yang budidaya melon. Nah, kemudian di bidang UMKM kita ada sentra emping. Ya, ada sentra emping ya. Sentra emping ini jadi sudah 30 tahunan di Kelurahan Pabean itu masyarakat itu melakukan usaha mengemping. Ya. Jadi masih ada 40 ibu-ibu yang mengemping itu setiap pagi, baik sebagai pemasok maupun sebagai kulinya. Dan itu menarik loh, menarik. Jadi kami buat namanya sentra emping. Selain empingnya 100% melinjo, lebih enak ya. Kemudian karena memang ini memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibunya ya, ibu-ibu. Jadi industri rumah tangga yang turun temurun, dan ini menarik ya. Jadi nanti sentra emping ini akan menjadi salah satu wisata ya. Selain pengunjung itu dapat merasakan emping, tapi juga memiliki pengalaman bagaimana mengemping. Jadi Pak Wakil Wali Kota sudah hadir untuk mengemping, kemudian ada lagi dari perusahaan Econet ya, ikut juga Pak manajernya mengemping juga. Itu jadi wisata, akan menjadi salah satu wisata kami, mendapatkan pengalaman dengan mengemping ya, karena memang sudah jarang tuh di kelurahan-kelurahan, tapi di Pabean masih ada gitu. Ibu-ibu 40 jumlahnya. Itu udah 40 tahun tapi masih 30 tahun 40 orang ibu-ibu mengemping. Masih mengemping Bu. Iya. Terus Bu, ini kan sentra emping ya Bu ya. Itu empingnya sendiri dijual kemana Bu? Dijualnya itu dipasarkan, itu di pasar-pasar ya. Ada juga di pasar, kemudian ada juga yang datang dibawa ke Jakarta begitu ya. Ada juga yang udah hasil permintaan dari hotel, salah satu hotel di Kota Cilegon, permintaan 30 kilo emping setiap bulan. Oh, seperti itu. Berarti emping Pabean udah masuk ke luar kota Bu. Emping Pabean itu gitu. Jadi tinggal kalau sudah dibuat sentra emping jadi lebih viral lagi. Harapannya harga empingnya bisa stabil, dan pelaku-pelakunya jadi semakin berdaya dan
lebih meningkatkan penghasilan mereka. Tadi Bu ya kan sentra emping udah ada nih Bu ya. Terus penjualannya udah sampai keluar kota ya emping Pabean. Untuk peran pemerintah sendiri Bu, dari pemerintah Kota Cilegon itu sendiri Bu seperti apa Bu? Peran pemerintah Kota Cilegon, kami terus berkoordinasi ya pastinya ya dengan dinas koperasi begitu ya. Rencana kami buat gapura yang memang instagramable, tulisan sentra emping gitu ya. Karena memang kami akan buat itu jadi salah satu objek wisata gitu ya. Kemudian juga sarana prasarananya bagi pengempingnya juga kami terus perhatikan dan ada rencana ke situ. Otomatis kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Cilegon. Jadi pimpinan kami wali kota, wakil wali kota, sekda dan di bawahnya itu memang sangat mendukung gitu, sangat mendukung ya. Kalau lurahnya serius gitu ya, dukungannya luar biasa dari pemerintah. Dari pemerintah. Disupport habis untuk wisata emping ini nantinya. Oh siap. Termasuk nanti bukit wisata Bukit Kedurung juga karena kami butuh infrastrukturnya, begitu. Kami juga butuh airnya nanti seperti apa itu kedepannya ya nanti akan kami sampaikan konsep-konsep ini ke Bapak Pimpinan. Berarti tadi Ibu perlu infrastruktur yang memadai berarti Bu di Bukit Kedurung. Selama ini menurut Ibu udah memadai apa belum? Perlu diperbaiki. Karena nanti kalau sudah jadi objek wisata otomatis banyak kendaraan yang lalu lalang sehingga infrastrukturnya perlu diperbaiki. Oh, perlu diperbaiki. Iya. Siap. Itu inovasi. Kemudian untuk wisatanya ada wisata Bukit Kedurung, ya. Ada wisata religi juga dan alhamdulillah Kelurahan Pabean menjadi kelurahan budaya, ya. Nah, tentunya inovasi-inovasi itu butuh sinergitas antara pemerintah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan yang terpenting adalah elemen masyarakatnya. Tentunya harus dijaga kondusivitasnya, ya. Kami memiliki peta rencana inovasi namanya roadmap inovasi ya mulai dari 2020 sampai 2024 ya. Di antaranya itu wisata Bukit Kedurung, kemudian juga Kampung Buah ya. Itu kami terapkan itu karena hasil dari aspirasi dan inovasi dari akar rumput begitu ya. Ini inovasi ini datang dari bawah. Kalau inovasi datang dari bawah itu berlakunya lebih lama karena mereka yang memiliki ide, mereka juga yang bergerak, mereka juga yang mengembangkan. Pemerintah itu sebagai fasilitator ya, motivator dan kompor gitu ya. Kompor tuh ngomporin mereka supaya berinovasi begitu. Nah, kami ada namanya Kopi Darat, komunikasi penuh inspirasi dari masyarakat yang kami selenggarakan di setiap RW. Yaitu untuk kami mencari atau mendapatkan inspirasi dan inovasi dari masyarakat gitu. Siap. Berarti melon kotak ini salah satu inovasi masyarakat. Inovasi masyarakat yang didorong oleh pihak kelurahan. Oh, dan menjaga kondusivitasnya adalah itu melalui Kopi Darat itu. Siap. Bu, saya kan sering lihat nih Ibu. Saya lihat jabatan Ibu ini kan baru beberapa ya, tapi Ibu punya beragam prestasi nih, luar biasa loh sahabat Ins TV. Beliau ini banyak prestasi yang beliau raih, kurang lebih beliau belum nyampe 2 tahun kalau nggak salah menjabat sebagai kepala kelurahan. Belum satu tahun malah tuh ya kan? Iya. Bisa diceritakan Bu ke sahabat Ins TV prestasi apa aja sih yang Ibu telah raih nih selama ini menjabat sebagai kepala kelurahan Pabean? Ini terlalu berlebihan sih sebenarnya. Tapi emang real seperti itu. Rekan lurah yang lain juga banyak prestasinya. Cuma saya karena penggiat atau aktivis media sosial jadi lebih gampang dilihatnya gitu. Karena aktivis media sosial saya Facebook aktif, Instagram aktif, juga TikTok aktif. Nah, bukan saya ya, tapi kami Kelurahan Pabean, alhamdulillah ya, saya baru menjabat 1,5 bulan itu sudah diamanatkan untuk ikut lomba juara 1 lomba kelurahan tingkat kecamatan, maju ke lomba kelurahan juara 1 lomba kelurahan tingkat Kota Cilegon, maju lagi juara 1 lomba kelurahan tingkat provinsi Banten, ya begitu. Itu
lomba kelurahan itu adalah lomba dari segala lomba di tingkat kelurahan. Lomba dari segala lomba karena segala sektor itu dinilai. Makanya apresiasinya luar biasa ya. Kami diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri kemarin, diundang ke Kementerian Dalam Negeri, ya mendapat piagam dari Pak Menteri, Pak Tito, kemudian dapat piala juga. Itu memang luar biasa apresiasinya dan patut diperjuangkan oleh kelurahan-kelurahan lain di tahun berikutnya, karena ini hanya soal giliran ya. Tahun ini tuh waktunya kelurahan Pabean, tahun depan kelurahan siapa lagi begitu. Itu lomba kelurahan. Kemudian juga karena mungkin ikut lomba kelurahan ini menjadi juara 1 tingkat provinsi ya, jadi saya kemarin dinobatkan sebagai lurah terbaik waktu TNI 5 Oktober kemarin begitu. Kemudian jadi kelurahan layak anak juga ya, hari bulan Desember kemarin baru dapat penghargaan, dan baru saja di Jumat kemarin sebagai perpustakaan kelurahan terbaik tingkat Kota Cilegon oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu juara 1 tuh Bu ya, tingkat perpustakaan di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon. Alhamdulillah itu berkat kerja bersama seluruh jajaran pemerintah, elemen masyarakat tentunya, dengan dukungan pemerintah Kecamatan Purwakarta dan dukungan pemerintah Kota Cilegon. Gitu. Bu, untuk bantuan pemerintah sendiri Bu, dari pemerintah Kota Cilegon ya Bu ya, itu bantuannya sendiri Bu sudah salurkan seperti apa Bu? Karena memang program-program Bapak Wali dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saya kan lebih peningkatan partisipasi mereka dan pemberdayaan masyarakat ya. Itu salah satunya beasiswa full sarjana, kemudian juga meningkatkan masyarakat untuk memiliki BPJS atau terdaftar di JKN dengan cepat ya, sehingga Kota Cilegon sudah mencapai UHC-nya itu 96%, jadi warganya 96% sudah terdaftar di JKN begitu ya. Jadi lebih mudah nanti berobat ke rumah sakitnya. Kemudian juga kemarin ada BLT BBM juga. Bantuan lagi adalah kemudian dukungan di pembangunan, yaitu program sarana lingkungan tiap RW itu 100 juta per RW gitu, jadi merata begitu. Jadi sangat bermanfaat untuk masyarakat kami. Jadi untuk rekan-rekan lurah yang lain ya, jadi lomba kelurahan ini patut diperjuangkan ya. Lomba kelurahan ini patut diperjuangkan. Effortnya memang luar biasa untuk mengikuti lomba ini, tapi hasilnya tuh nikmat ya. Pertama, kelurahan jadi lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Cilegon, kemudian juga masyarakat jadi lebih bersemangat ya. Itu seperti percepatan pembenahan kelurahan itu kalau lomba kelurahan. Jadi lomba kelurahan ini patut diperjuangkan. Tahun 2023 itu waktunya kelurahan teman-teman. Siap. Gitu. Patut diperjuangkan. Kalau pingin diperhatikan sama pemerintah Kota Cilegon, lebih diperhatikan maksudnya oleh pemerintah. Efek lomba kelurahan itu luar biasa ya. Siap. Dipercaya jadi kelurahan budaya. Benar, ya. Kemudian ada program-program pun lebih ke ya udah di Pabean aja gitu, karena lurahnya serius, lurahnya semangat, masyarakatnya semangat, lembaga masyarakatnya semangat. Itu ada bahasan seperti itu jadinya. Jadi ada effort dari pihak pemerintah kota ya Bu ya, untuk kelurahan sendiri. Bu, Ibu kan sedikit Ibu, tadi Ibu banyak prestasinya Bu, ibaratnya di setiap kelurahan. Nah juga kan ada beberapa lurah yang dapat juga ya Bu ya, prestasi juga kan. Iya, banyak, mereka juga di bidang yang lain ada. Dalam kesibukan Ibu ini kan menghadapi lingkungannya seperti masyarakat, terus cara Ibu aktivitas di rumah itu gimana Bu? Membagi waktunya nih Bu? Pembagiannya ya. Membagi waktu dengan pihak keluarga itu kan, dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan. Jadi ketika dipercaya sebagai lurah itu sudah mengantongi ridho suami dulu. Gitu. Jadi biar semuanya lancar itu ridho suami itu dikantongin dulu.
Siap. Kemudian juga anak-anak, orang tua ya sudah mengerti gitu, sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana nanti kesibukan ibunya sebagai lurah. Itu sudah mereka paham itu dulu ya. Kalau dukungan keluarga sudah, jalannya pun kita enak gitu. Jalannya enak, jalannya lancar. Program-program pun juga didukung oleh keluarga gitu. Ya, pembagian waktunya ya kita distribusi tugas saja antara saya, suami, anak, dan asisten rumah tangga gitu. Tapi quality time. Oh, quality time. Ke masyarakat quality time juga? Quality time, jadi ada manajemen waktunya. Oh, siap. Jadi ketika masyarakat ada yang membutuhkan, ada laporan ini, kalau misalkan malam nih Bu, karena Ibu pasti. Jadi kan pasti dan langsung paham. Jadi siap. sudah dipahami, sudah dimaklumi begitu. Memang begitu karena masyarakat pengennya pas respon ya. Seperti misalnya Bu, PJU mati gitu ya. Malam-malam. Oke, PJU mati, otomatis kan saya harus koordinasi dengan Dinas Perhubungan ya. Dan alhamdulillah Dinas Perhubungan cepat, besoknya PJU langsung diperbaiki. Siap. Gitu. Itu salah satu contohnya. Terus Bu, suka dukanya sih Bu menjadi kepala kelurahan? Suka dukanya memang menjadi lurah itu tidak semudah kalau kita misalnya di dinas ya atau apa, karena kita bukan hanya berhubungan dengan staf saja, dengan pimpinan ya, tapi juga dengan masyarakat ya. Itu dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan optimal, bagaimana kita bisa mendukung program-program di masyarakat gitu ya. Itu tentunya penuh suka duka ya. Tapi saya selalu melihat tantangan tidak ada kesulitan, yang ada adalah tantangan. Tapi semakin banyak tantangan itu semakin nikmat gitu ya. Semakin kita tahu treatmentnya apa. Gitu. Siap. Terus Bu, ini Bu, kan mungkin banyak Ibu punya beberapa inovasi ya Bu ya, dari itu. Ada gak sih Bu yang belum terrealisasi dan mungkin Ibu bisa sampaikan di INS TV ini untuk program Ibu yang belum tersampaikan inovasinya nih di tahun ini? Karena kan sekarang udah bulan Desember ya Bu ya, udah mau tahun berikutnya nih Bu, bisa disampaikan ke masyarakat Bu. Kalau ini program bukan inovasi sih ya, ini program memang yang diharapkan masyarakat, yaitu alhamdulillah jalan tembus atau jalan baru itu sudah mulai diproses kembali di Kelurahan Pabean dari lingkungan Gempol Kulon ke lingkungan Pabean ya. Itu otomatis itu akan berpengaruh secara signifikan itu terhadap penetapan kami sebagai kampung budaya atau kelurahan budaya. Itu sedang diproses dan terima kasih Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR ya, terima kasih. PR-nya adalah tentang Kedurung ya, masih kesulitan air bersih ya. Harapannya di 2023 sudah mulai prosesnya nih, karena masyarakat menunggu-nunggu adanya perubahan di lingkungan Kedurung. Begitu. Siap. Tadi Ibu sebutkan kesulitan air ya Bu. Kesulitan air itu seperti apa Bu kesulitannya? Apa emang pas diadakan pengeboran tanah gitu Bu, dicoba tapi emang airnya nggak keluar, atau seperti apa Bu kesulitannya itu? Kesulitan airnya itu memang masyarakat itu mengambil airnya itu di atas itu ngambilnya dari bawah, dan itu satu hari bisa mereka 50.000, menghabiskan 50.000 biayanya, 50.000 ya. Dan itu pasti mempengaruhi sanitasi ya, karena mereka juga akhirnya mandinya sehari sekali gitu. Terkait programnya itu memang saat ini sudah dikurangi tentang pengeboran itu, karena memang terkait kelestarian alam begitu. Nanti kita tunggu saja kajian dari DPUPR seperti apa nanti solusinya. Tapi udah ada rencana untuk dari DPUPR. Sudah ada rencana. Insya Allah 2023 sudah berproses ya. Siap. Bu Retno. Oke. Siap. Terakhir nih Bu ya. Terakhir pertanyaan saya. 4 kata untuk pemerintahan Kota Cilegon. Bukan 1 kata ini Bu. Cilegon cerdas,
apa saya jadi lupa ya. Cinta Cilegon cerdas. Oh, cinta Cilegon cerdas, Purwisa. Sekian 4 kata. Oke, sahabat Inch TV, kita akan tanya kembali dengan Ibu Lurah nih. Bu, untuk pesan-pesan sendiri Bu untuk masyarakat lingkungan Kelurahan Pabean, Bu, bisa Ibu sampaikan, Bu? Ya, kepada seluruh jajaran pemerintah Kelurahan Pabean, seluruh lembaga masyarakat, RT RW, PKK, Karang Taruna, PM, Posyandu, Mitra Kelurahan, ya Pokmas, Gapoktan, Pokdarbud, Kelompok Sadar Budaya, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, mari kita terus bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Inch TV, terima kasih Inch TV sudah mengundang saya di Siap Ibu, sama-sama. Luar biasa, sukses selalu Inch TV. Siap. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Ya.